Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita motivasi yang insya Allah akan mendorong dan membakar semangat kita semua untuk terus bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Febrina dengan nomor induk mahasiswa F5212005. Jadi langsung saja, menurut kalian apa itu motivasi? Dan cerita seperti apa yang sering kalian jadikan motivasi? Serta tokoh seperti apa yang menjadi pusat motivasi kalian? Bagi diri saya pribadi, motivasi adalah sesuatu yang membuat diri kita, hati kita, dan pikiran kita untuk bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Kebanyakan kisah motivasi pasti memiliki makna tersendiri yang mampu mempengaruhi orang lain dengan kisahnya. Motivasi juga tidak harus berupa sebuah kisah, tetapi motivasi juga bisa berupa suatu benda, tujuan, bahkan seseorang. Dan cerita motivasi saya berasal dari seseorang. Ia begitu mulia dan juga sangat hebat. Tak pernah mengeluh atas semua kezaliman yang ditujukan padanya. Ia begitu dekat dengan semua orang yang merindukannya. Ya, dialah manusia paling berpengaruh yang tertulis dalam buku karya Michael Hart. Ialah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baik manusia yang menjadi uswatun hasanah. Sebagai umatnya, pasti kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan dan kesabaran hati beliau dalam menghadapi orang-orang yang ingin menghentikan dakwahnya. Begitu banyak cobaan yang beliau terima demi mengajak kita semua untuk masuk ke dalam agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Tak terbayang bagi kita bagaimana beliau harus menghadapi semua itu tanpa kekuatan dari Allah dan juga dukungan dari sahabat-sahabatnya. Di setiap perjalanan dakwahnya, beliau selalu dihina, dicaci maki, diludahi, dituduh membawa ajaran sesat. Bahkan, pernah suatu waktu pada saat dalam perjalanan dakwahnya, beliau dilempari kotoran. Bukan kotoran biasa, melainkan kotoran binatang dan juga kotoran manusia. Beliau menerima semua tindakan buruk itu selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan, pertentangan itu juga datang dari paman beliau sendiri yang berencana ingin membunuh Rasulullah. Berbagai cara dilakukan agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Dimulai dari memfitnahnya, mengatakan bahwa beliau adalah seorang pembohong, penyihir, bahkan pengikut-pengikut beliau tak luput dari serangan orang-orang kafir. Tetapi beliau dengan tenang mengatakan kepada pengikutnya, "Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan jika nanti kalian mati mempertahankan agama ini, maka kalian adalah termasuk orang-orang yang syahid." Selama bertahun-tahun, beliau menyebarkan agama Islam. Pengikut beliau semakin bertambah. Begitu juga dengan orang-orang kafir yang semakin melakukan penindasan. Namun, berkat keteguhan hati, keuletan, dan kesabaran beliau, banyak pemuka-pemuka kaum yang masuk Islam. Begitupun dengan Umar bin Khattab. Padahal, sebelumnya ia adalah orang yang sangat membenci Rasulullah dan ajaran yang dibawanya. Bahkan, Umar berniat ingin membunuh Rasulullah. Tetapi kemudian ia diangkat oleh Rasulullah menjadi Amirul Mukminin.
atau panglima orang-orang yang beriman. Atas hidayah dari Allah, Umar menjadi orang pertama yang maju jika ada orang yang ingin menyakiti Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, Umar marah besar ketika tahu bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, tetapi tidak ada seorang pun yang memberitahu dirinya. Lihatlah bagaimana kelembutan hati Rasulullah yang mampu membuat seorang Umar yang berhati keras menjadi luluh dan takluk. Inilah kisah singkat dari beliau, Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencintai umatnya, dan begitupun umatnya sangat mencintai dirinya. Dari kisah beliau banyak hal yang dapat kita jadikan motivasi. Di antaranya, memotivasi kita untuk pantang menyerah dengan keadaan. Jangan biarkan keadaan membuat kita lemah dan pada akhirnya menyerah. Lihatlah Rasulullah yang tak pernah berhenti berdakwah, walau keadaan sekitar menentangnya. Kemudian, memotivasi kita untuk sentiasa bersabar dan tidak mengeluh, apalagi mencaci maki keadaan yang terjadi pada diri kita. Karena sesungguhnya, di balik semua cobaan dari Allah, tersimpan sebuah hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya, walaupun saya yakin bahwa sulit untuk tidak mengeluh, terutama bagi kita sendiri sebagai mahasiswa yang terkadang berhadapan dengan tugas-tugas yang banyak. Pasti sangat sulit untuk tidak mengeluh. Namun, mulai sekarang belajarlah untuk tidak mengeluh. Kita bisa menggantinya dengan banyak-banyak beristighfar dan bersolawat. Jika bersolawat, paling tidak kita akan mendapat pahala dan mendapat syafaat di hari kemudian. Tetapi, apa yang akan kita dapatkan jika kita mengeluh? Oleh karena itu, sebagai umat Rasulullah, hendaklah kita selalu bercermin pada Rasulullah untuk setiap hal yang kita lakukan. Karena beliaulah sebaik-baik manusia yang bisa dijadikan teladan. Dan kisah beliau adalah sebaik-baik kisah yang bisa dijadikan motivasi dan pelajaran. Inilah akhirnya video dari saya. Semoga dapat menjadi tamparan keras bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, karena sesungguhnya ujian-ujian yang kita hadapi sekarang tidaklah lebih berat daripada perjuangan Rasulullah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.